Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel YouTube Anatomi Bonsai. Kali ini saya senang sekali bisa berkunjung ke kediamannya Cak Bowongso. Bersama rekan-rekan Mas Anton, Mas Leduk, Masan. Lolo. Materi kali ini apa, Cak? Ya, kita bahas yang budidaya saja. Soalnya yang saya gembur-gemburkan dari dulu itu kita berbudidaya bonsai. Jadi untuk kelebihannya itu kita bisa memilih pohon untuk yang diperbanyak. Kita bisa menginginkan bentuk sesuai keinginan kita. Dan yang selanjutnya juga bisa membantu paru-paru dunia. Dan yang terakhir itu kita tetap menjaga kelestarian alam gitu. Jadi kalau mendongkel itu ya boleh, tapi secara selektif. Jadi ndak asal dongkel ya. Ya ndak asal dongkel. Kan nanti juga untuk hasil akhirnya juga kurang maksimal, dan juga nanti juga harus memperhatikan tempat pohon diambil itu membahayakan lingkungan ndak ya, misal longsor apa nanti bisa bikin gundul tanah di situ. Itu sudah ada tim-tim khusus yang berhubungan dengan program bonsai. Misal tim yang buka lahan, tim yang menanam, tim yang memprogram, tim yang nanti kelanjutan dari program akar, nanti sampai tim penjualan itu juga ada. Berarti dari mulai seksi-seksinya ada semua ya, dari tanam, terus perawatan, terus pengarahan, penjualan juga ada, sampai ke marketing ya. Kami kebetulan di satu wadah Tunggak Meraja. Oh iya, ini dari komunitas Tunggak Meraja ya. Kebetulan saya yang mengetuai. Dan semenjak saya di situ jadi ketua, itu saya bikin kelas-kelas bonsai. Ada Tunggak Meraja kelas bonsai itu menjaring pemula, memberikan pelajaran, dan situ berisi sharing, tukar pendapat untuk masalah bonsai. Ada juga kita juga dalam bahasa Jawanya itu ngojok-ojoki untuk berbudidaya, tapi kita juga memikirkan marketingnya. Jadi penjualannya kami juga memikirkan. Ada in dan outputnya ya. Itu di Tunggak Meraja kelas maklar ada. Ada juga Tunggak Meraja kelas petani. Kelanjutannya bagaimana, Cak? Ini kita ke salah satu lahan Viges yang di sana berisi Kimeng sama Pre-Silver, sama sedikit ada campuran Hokianti. Gitu. Kebetulan saya juga didampingi sama Bapak Ketua Tunggak Meraja kelas bonsai, Bapak Tunggak Meraja kelas maklar. Gitu, nanti kita ke sana. Oke, nanti kita ikuti langkah-langkahnya.
Ya Mas. Mas Ahmad, ini sedang ngapain ya? Ini program akar Mas, tahap ketiga. Ini jenis apa Mas? Ini pohon silver, pucuk merah. Fresh silver. Iya, fresh silver pucuk merah. Ini dari hasil cangkok atau stek? Stek Mas, kebanyakan stek. Dari sebesar apa dulu Mas? Dulu sebesar jempol Mas. Oh, jempol. Jempol ya rata-rata jempol tangan. Ini usianya di ground udah berapa bulan ini? Berapa tahun? Hampir 1 tahun Mas. 1 tahun. Ya sekitar 1 tahunan. Nah, untuk media di ground ini apa saja Mas? Medianya pakai tanah sini asli sama pupuk Mas, pupuk kandang. Pupuk kandang. Iya. Ada teknik-teknik apa dalam pembonsai itu teknik ground. Kalau ground sendiri menurut Anda apa itu Mas? Drone itu menurut saya untuk selain mempercepat pertumbuhan, mempercepat program di kaki kan Mas. Kalau bonsai misalkan kan kakinya yang semaksimal mungkin Mas. Nah, untuk perawatan fresh silver ini gimana Mas? Maksudnya ini perlu teknik-teknik khusus atau enggak? Enggak Mas, mungkin cuma kontrol hama. Kontrol hama terus? Ya biasanya banyak hama, ini termasuk udah kena hama Mas. Oh kemarin udah kena hama ini? Iya, baru aja disemprot ini. Oh pakai iya. semprot. Untuk di ground sendiri hama yang sering muncul itu apa Mas? Sebenarnya di ground sama di pot itu sama Mas. Cuma kalau di ground itu biasanya kutu putih itu loh Mas. Kutu putih terus semacam kumbang-kumbangan itu Mas. Itu termasuk hama Mas. Nah, cara mengatasinya atau obat inseknya itu biasanya yang dipakai di lahan ground ini apa Mas? Kalau untuk obatnya semprot itu biasanya bisa pakai matarin, terus kalau di media itu pakai puradan. Oh, yang di tanah. Iya, yang di tanah itu juga penting Mas. Puradan itu soalnya biasanya banyak apa uret loh Mas. Tahap pengerjaannya itu mulai dari akar atau perjabangan dulu Mas? Lebih bagus dari akar dulu Mas. Akar kaki-kaki dikuatkan dulu Mas. Iya. Kalau udah kuat nanti baru memikirkan yang atas. Nah, ini untuk teknik belahnya gimana Mas? Teknik Memilih akar yang besar dulu atau kecil? ini akar yang sudah utuh lagi Mas. Jadi kemarin kan pertama itu belah dua kan akar masih gepeng Mas. Oh masih Nah ini udah kembali utuh, kita belah lagi. belah lagi? Iya Mas, diperbanyak lagi. Nah untuk menutupnya itu, kambium akar itu berapa bulan kira-kira? Kalau di ground itu 3-4 bulan itu udah jalan Mas kambium. Udah jalan, udah Iya. berani Belah lagi. dibelah lagi. Nah, itu untuk jenis Vitkes atau semua jenis Mas? Maksudnya yang Itu- pecah batang. Ini untuk Vickers Mas ini. Kalau paling cepat itu Vickers untuk pemulihan kambium lagi itu. Waru juga ya Mas? Ya? Waru juga. Cuman kalau waru kan kontrol yang atas juga ya Mas. Jadi kontrol bawah, kontrol atas. Nah, untuk apa? Ini kan dipecah batang Mas. Ya. Nanti atasnya stres nggak atau dikurangin atau Enggak Mas. dibiarin Mas? Yang atas harus dibiarin. Soalnya membantu pemulihan Iya, iya. kambium. Nah, ini setelah dipecah akarnya nanti ditimbun atau Ditimbun lagi Mas. Biar ini kan diputus Mas akarnya. Ini diputus. Oh, Nah, seperti ini. Nanti ditimbun supaya di sini tumbuh akar rabut lagi. menyabang nantinya ya Mas? Iya, Mas. Oh, ini dipecah semua atau Semua, Mas. nyisain satu? Semua, Mas. Kiranya udah Nggak stres Mas Berani. ini untuk jenis fresh silver ini? tidak, Mas. Nah ini untuk kelebihannya apa Mas Ahmad untuk Nah, iya. fresh silver? Kalau untuk fresh silver itu pertumbuhannya, Mas. Pertumbuhannya lebih cepat daripada Vickers yang lain. Cuman biasanya kalau fresh silver itu mudah tumbuh akar gantung. Akar. Ya. Oh, akar gantung. Nah, akar gantung itu kan harus dihilangin, Mas. Dihilangin biar nganu ya Mas. Biar tidak besar merusak batang.
batang yang diinginkan Mas. Iya. Maksudnya merusak batang bagaimana Mas? Nanti kalau tumbuh akar gantung gini Mas, dibiarin, akar gantung itu akan gede. Akan gede. Jadi batang yang atas itu jadi besar. Lebih gede ya, lebih besar daripada yang bawahnya. Oh, berarti nutrisinya bisa dari sini ya Mas? Iya, langsung Mas. Langsung nutrisi langsung ke atas. Oh, untuk apa? Ini kan jenis Ficus. Angkernya kan biasanya akar sulur itu. Akar sulur itu biasanya dibuat setelah pohon dipot atau masih di lahan ground ini Mas? Setelah dipot Mas. Kalau itu tahap apa? Percabangan atau sampai ranting? Itu kalau udah apa ya Mas? Bahasanya bingung nanti Mas. Udah sampai atas itu. Oh, iya sampai mungkin sampai percabangan mungkin ya. Percabangan. Oke Mas Umar, bisa dilanjut. Siap Mas. Nanti tanya-tanya lagi untuk fresh silver ini. Ini kan setelah dipecah batang, nanti untuk kontrol selanjutnya berapa bulan sekali Mas? Kalau kontrol akar itu 3 bulan 4 bulan Mas. Tapi kalau biasanya sebulan sekali tetap kontrol untuk rumput. Biasanya sudah tertutup rumput Mas. Itu harus dibersihkan. Nah itu untuk groundnya sendiri pakai tataan enggak Mas? Iya Mas, tetap harus pakai lemek. Nah tujuannya apa Mas? Biar akar nggak turun Mas. Akarnya menyamping ya? Menyamping, megar Mas. Nah itu kan kalau panen itu umur berapa Mas? Nanti tergantung Mas, selera mau panen kapan. Kalau misal penting udah nutup, udah mateng, kakinya udah kuat, itu siap panen. Misal ukuran medium sampai large berapa tahun kira-kira Mas untuk fresh silver diangkat dari ground? Fresh silver itu sekitar 3 tahun Mas, mungkin sudah. Nanti kaki sudah kuat ya. Relatif cepat untuk fresh silver. Fresh silver merah. Nah bedanya sama jenis fresh lain itu apa Mas? Mungkin dari batangnya atau daunnya? Dari batang cenderung dop ya Mas, sama daun juga warnanya lebih dop. Saya lihat ini sama batangnya mirip Ficus kimeng ini ya. Kalau kimeng lebih gelap lagi Mas, warnanya gelap lagi ya. Sama ada total putih kayak gini aja. Cuman kalau kimeng itu lebih gelap, warnanya lebih hitam. Nah untuk kesulitan dari fresh silver ini apa Mas? Dari program akar ini? Kalau akar menyilang Mas itu harus pinter-pinter gimana caranya supaya akar itu nggak menyilang, nanti bisa dikasih ganjel, dipantek ke bawah ke tanah Mas. Mungkin cuma itu Mas. Mas Somad, ini kan udah selesai, selanjutnya diapain Mas? Ini kita timbun lagi Mas. Yang penting bekas potongan yang tadi itu ketimbun tanah, jadi nggak kering, bisa buat keluar akar lagi. Untuk ketinggian tanahnya sendiri harus menutupi akar atau masih ada yang belum ketutup Mas? Yang penting yang ketutup yang terpotong tadi Mas. Kalau di pecahan ini nggak ketutup nggak apa-apa. Aman ya Mas? Aman Mas. Oke. Terima kasih Mas Somad atas ilmunya pecah batang fresh silver ya. Iya. Semoga bermanfaat. Amin.